Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Juga pemirsa dari YouTube PKRSA, dimana pada kesempatan hari ini edisi Sabtu 30 Maret 2024 Valeria kembali hadir dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, kita sudah masuk di beberapa hari di bulan Ramadan ini. Semoga saja insan muda madani selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lintas siar Jalan Tengkumar nomor 48 Bojonegoro, kebersamaan kita selama 1 jam saja. Dari pukul 11 sampai pukul 12 nanti, Valeria tidak sendirian karena sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang akan berbagi informasi seputar kesehatan. Bersama kita ada Nurse Wahyu Trisniati, Sarjana Keperawatan. Beliau adalah PJ Pelayanan Arofah dan tim dari Geriatri Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang sehat dengan tema tips berpuasa bagi lansia agar tidak membahayakan kesehatan. Langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Mbak Wahyu. Halo, Assalamualaikum Mbak Wahyu. Halo, Waalaikumsalam Mbak Ia, terima kasih. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Puasa nih? Alhamdulillah masih puasa. Oke, Mbak Wahyu, kalau puasa-puasa hari gini kan biasanya kita aktivitas gitu ya di luar jam kerja, biasanya juga tetap aja ada kegiatan-kegiatan. Nah, tentu saja insan muda madani yang ada di rumah juga merasa mungkin puasa tahun ini juga mungkin ada perbedaan dari tahun-tahun kemarin gitu, apalagi bagi pemirsa yang mungkin usianya tidak seperti kita. Betul. Yang masih 17 gitu ya. Iya betul. Oke, nah Mbak Wahyu, apakah bagi pemirsa insan muda madani yang mungkin usianya sudah lansia itu mengharuskan kita harus tetap puasa nih, atau mungkin ada beberapa hal yang harus mereka ketahui seputar puasa di usia lansia? Nah, berkaitan dengan tema kita nih ya, ada tips berpuasa bagi lansia. Jadi sebelum Mbak Wahyu mungkin bercerita nih tips-tipsnya apa saja, mungkin ada prolog yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Ia atas waktunya. Oke. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih juga buat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan dari pihak Madani karena atas kesempatannya memberikan kami sebagai karyawan berpartisipasi dalam acara kegiatan yang sudah rutin kita laksanakan tiap minggunya. Sebelumnya izin Mbak Ria, saya ingin menyapa pendengar Madani yang ada di rumah dengan sebuah pantun. Siap. Kita berpantun dulu. Semangat. Pergi keluar mencari cemilan, pulang bawa cemilan roti. Alangkah bahagia dapat kenalan dengan Anda, Sobat Madani. Wah, keren banget. Kirain tadi cemilan-cemilan ya untuk buka puasa. Iya, ini maksudnya untuk gitu Mbak Ria. Oh, gitu ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Baik, dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan suci ya Mbak Ria ya, yang selalu kedatangannya itu dinantikan oleh seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Ya, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga para lansia pun turut merindukan momen yang sangat berharga ini. Tidak sedikit orang tua ingin merasakan berkahnya juga pada bulan Ramadan dengan ikut menjalankan ibadah puasa. Begitu juga halnya dengan lansia. Lantas bagaimana dengan lansia golongan usia lanjut di atas 60 tahun? Apakah betul puasa itu dapat berbahaya bagi kesehatannya? Nah, sebelum kita mulai penjelasannya, perlu kita ketahui, sering kita mendengar istilah tentang geriatri ya Mbak Ira ya. Geriatri di mana adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari keadaan-keadaan fisiologis dan penyakit yang berhubungan dengan orang lanjut usia. Ya, jadi geriatri adalah dengan kata lain sebutan bagi kaum lansia yang berusia di atas 60 tahun. Seperti itu Mbak Ria ya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Lansia Nomor 13 tahun 1998, lansia adalah seseorang berumur lebih dari 60 tahun. Kemudian sumber yang lain adalah dari Kemenkes dibedakan usia lanjut dan usia lanjut berisiko tinggi adalah 70 tahun ke atas. Itu Mbak Ria ya. Kemudian untuk golongan lansia ini kan makin meningkat, menunjukkan usia harapan hidup dan produktivitas yang meningkat pula. Oleh sebab itu
perlu pengelolaan kesehatan untuk lansia. Ini sangatlah diperlukan, khususnya menjaga supaya tetap sehat kesehatannya untuk lansia, sangat diperlukan khususnya supaya tetap sehat di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan yang selalu kita nantikan kedatangannya. Syarat-syaratnya Mbak Ria, ini kan bagi lansia gimana caranya biar puasanya itu tidak membahayakan untuk kesehatannya. Ini ada beberapa syaratnya dulu ya. Yang pertama, lansia tidak boleh mengeluhkan penyakit dan sanggup berpuasa. Dalam artian dapat berpuasa dengan menu yang sehat. Jadi secara fisikly harus benar-benar dalam keadaan fit, gitu ya Mbak Ria ya. Terus syarat yang kedua, lansia di atas 60 tahun dan berisiko pada kesehatan bila berpuasa sebaiknya harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Ya. Nah, ini golongan lansia itu dengan 2 penyakit dan dengan penurunan status fungsional tubuhnya, maka perlu mendapatkan layanan terpadu di rumah sakit seperti yang saya bilang tadi, di layanan geriatri. Untuk yang kedua, lansia dengan penyakit kronis seperti kencing manis atau lebih kita kenal dengan diabetes mellitus, ada hipertensi atau gangguan pada kardiovaskular atau jantung, dan penyakit degeneratif lainnya. Penyakit degeneratif ini adalah penyakit kronis yang muncul akibat penurunan fungsi organ atau jaringan. Contoh biasanya pada lansia itu menderita gangguan seperti Parkinson, itu kan neuro ya, saraf ya. Mungkin kita pernah mendengar itu, ada Alzheimer, ada kanker, ada kencing manis, hipertensi dan lain sebagainya. Nah, untuk tipsnya Mbak Ria, ini ada beberapa tips yang aman bagi lansia supaya bisa menjalankan ibadah puasa tanpa harus membahayakan kesehatannya. Nah, tips yang pertama, jangan lewatkan sahur. Karena sahur merupakan energi untuk menahan puasa dalam waktu yang lama. Dan sel otak itu supaya tetap bisa aktif ya Mbak Ria ya. Jadi kita harus, pokoknya harus untuk lansia itu diupayakan harus berpuasanya itu harus dengan sahur dulu. Nah, ini caranya bagaimana? Yang pertama, perbanyaklah minum air putih karena menjaga agar supaya tidak dehidrasi ketika saat sahur dan buka puasa. Caranya dengan menghindari minuman yang mengandung kafein dan teh karena dapat mempercepat metabolisme tubuh sehingga mudah merasa haus. Cara yang kedua, perbanyak mengkonsumsi sayur, buahnya ini bisa yang baik itu pisang, alpukat atau makanan lain yang seratnya tinggi, dan tak kalah penting juga ada protein. Ini bisa mencegah sembelit ya, seperti terdapat pada golongan makanan gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, karena makanan-makanan tersebut itu bisa meningkatkan energi dan mempertahankan rasa kenyang saat kita menjalankan ibadah puasa. Untuk cara yang ketiga, mungkin kita bisa mengkonsumsi kurma pada waktu sahur ya Mbak Ria ya. Kurma ini bisa disantap waktu sahur karena mengandung gula. Serat juga ada kandungannya, ada karbohidrat, kalium, magnesium yang sangat baik untuk cadangan energi saat menjalankan ibadah puasa. Betul. Jadi ketika seorang lansia yang berusia di atas 60 tahun, ketika berniat ingin melaksanakan ibadah puasa, dia harus mempunyai beberapa syarat tadi ya Mbak ya. Seperti yang Mbak Wahyu sampaikan, yang pertama adalah dia tidak boleh mengeluh. Betul sekali. Walaupun sebenarnya itu bukan hanya syarat untuk lansia ya Mbak ya. Kita pun yang muda-muda juga merasa kalau kita memang benar-benar mau niat puasa ya jangan mengeluh. Niatnya harus benar-benar dikuatkan untuk bisa tahan sampai nanti berbuka gitu ya. Tapi mungkin khusus kalau orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang lansia itu kan pemikirannya beda nih. Dia merasa mungkin fisiknya tidak kuat kayak gitu kan. Jadi kalau fisiknya tidak kuat tetapi dia sudah mengeluh duluan, dia akan menjadi lebih tidak kuat lagi ya Mbak ya selama menjalankan ibadah puasa gitu. Jadi benar banget yang disampaikan oleh Mbak Wahyu tadi, syarat yang pertama adalah tidak boleh mengeluh gitu. Karena kalau kita mengeluh pikiran kita juga akan menjadi terhambat ya. Ibaratnya apa Mbak ya? Kayak apa yang kita pikirkan itu yang kita dapatkan gitu ya. Jadi harus tetap
berpikiran positif bahwa kita kalaupun lansia itu akan bisa atau mampu menjalankan ibadah puasa dari subuh sampai nanti maghrib, Iya. terkecuali mungkin bagi lansia yang dengan kondisi kesehatan tertentu ya. Iya, Tadi betul. disampaikan juga sama Mbak Wahyu bahwa untuk lansia kalau punya beberapa gangguan kesehatan harus konsultasi. Betul. Apakah dia selama menjalani puasa itu tidak ada gangguan? Karena memang ada beberapa lansia itu juga mewajibkan mengkonsumsi obat di jam-jam tertentu Betul gitu ya sekali. Mbak ya. Iya, betul. Mhm. Lalu tadi disampaikan juga bahwa tips untuk Iya, lansia lansia. dalam menjalankan ibadah puasa itu adalah harus sahur. Iya, betul. Karena kadang-kadang nih Mbak, ada nih sebagian dari masyarakat kita yang merasa nggak perlu sahur deh, pokoknya kuat gitu. Itu gimana nih Mbak? Ini kan tentunya untuk lansia kita kan juga harus kondisi mungkin yang berpikiran seperti itu adalah mungkin bukan lansia ya Mbak ya. Tapi kalau lansia sih sekiranya kalau memang mampu, jadi harapannya ya tetap harus walaupun mungkin secara fisikly sampai akhir itu kita mampu finish, mampu sampai berbuka, tapi untuk kondisi jangka panjangnya kan tentunya kurang baik ya. Berarti kita semacam memaksakan diri, karena secara fisikly kan itu kan sudah ada penurunan pada kondisi tubuh, fisiologis ya, itu nanti akan berisiko tinggi terhadap kesehatannya, bisa terdapat gangguan, hambatan, dan nanti timbul masalah kesehatan yang mungkin bisa dihindari dengan sahur itu tadi. Iya, jadi untuk para lansia, insan muda madani yang mungkin merasa ada keluarga yang ada lansianya, tetap harus diperhatikan nih. Kalaupun ingin melaksanakan ibadah puasa ya tadi asupan di sahur itu harus dimaksimalkan gitu ya. Betul. Agar nanti selama menjalankan ibadah puasa itu aman-aman saja, tidak ada gangguan gitu. Walaupun sebenarnya kita yang tidak lansia pun juga harus memperhatikan hal tersebut. Tetapi karena memang di tema kita di kesempatan siang hari ini adalah bertemakan lansia, ya tidak ada salahnya lah ya kita memberikan motivasi kepada mereka yang lansia itu untuk tetap semangat menjalankan Ya, ibadah puasa gitu. Nah, terkait dengan tips-tips tadi nih Mbak, apakah ada tambahan nih? Oh iya Mbak Ria, betul sekali. Untuk tips yang berikutnya adalah tadi yang pertama kan jangan lewatkan sahur. Betul. Untuk yang kedua, saat berbuka puasa nih, nah ini apa yang harus kita yang harus kita makan. Yang pertama, hindari asupan karbo dan lemak karena bisa memperlambat kerja pencernaan dan penyerapan. Jadi pada waktu berbuka itu, kalau sebisa mungkin kita kembalikan fungsi fisiologis tubuh kita itu dengan mengkonsumsi mungkin saran terbaik adalah air putih dulu ya Mbak, air putih. Jadi jangan kita hindari dulu pencernaan kita itu untuk mencerna makanan yang berat dulu. Setelah seharian kan tidak ada yang diproses ya. Untuk yang kedua, kurma ini juga bisa disantap saat kita berbuka puasa ya. Karena kurma mengandung gula, serat, karbo, kalium, magnesium yang tentunya ini sangat baik untuk kesehatan lansia. Terus yang syarat berbuka yang ketiga, kita bisa mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang contohnya, karena pisang itu kan sangat baik dan mengandung kalium. Ini juga baik juga untuk kesehatan pada lansia. Kemudian Mbak Ria, untuk tips yang ketiga, makan makanan yang perlu dihindari. Nah ini juga ada tantangan ya Mbak Ria istilahnya. Yang pertama adalah gorengan. Ini untuk mencegah komplikasi penyakit jantung, koroner, dan hipertensi. Mungkin ini lebih pada kan biasanya gorengan-gorengan itu kan kandungan kolesterolnya ya Mbak Ria ya. Mungkin alangkah baiknya ya dihindari lebih baik ya. Apalagi dengan lansia yang ada riwayat penyakit pada gangguan kardiovaskulernya. Kemudian untuk yang kedua, minum es. Karena Mbak Ria, dengan minum es ini dapat menyebabkan lebih cepat rasa kenyang ya, sehingga asupan gizi akan berkurang masuk ke dalam tubuh kita. Saat kita mengkonsumsi minuman yang manis, itu kan perasaan kenyangnya itu kan lebih besar gitu, betul. Jadi yang harusnya porsi makan kita mungkin dalam waktu sahur itu berapa gram gitu ya, karena kita sudah mengkonsumsi
rasa manis itu terlebih dahulu, itu akan berisiko tinggi untuk mengurangi rasa lapar kita, sehingga ya sudahlah, makanan yang seharusnya kita konsumsi dalam porsi yang sekian itu bisa sangat terkurangi ya, karena kita mengkonsumsi minuman yang manis tadi ya. Betul. Terus yang ketiga, kurangi makanan manis seperti yang tadi ya, gula, karena ini mudah haus dan saat sedang berpuasa. Ya, selain mengurangi nafsu makan kita, ini juga apa ya, saat kita menjalankan ibadah puasa itu akan membuat kita itu apa ya, mudah haus nantinya pas waktu menjalankan ibadah puasanya. Kemudian untuk tips yang keempat, ini tidurnya harus cukup, Mbak Ria. Oh gitu. Tidurnya harus cukup, karena apa? Usahakan para lansia yang ingin puasa dengan normal jangan sampai kurang tidur pada malam hari ya, karena terdapat aktivitas di malam hari itu seperti sahur dan sholat tarawih ya. Memang sih untuk sholat tarawih kan tidak terlalu malam juga ya, mungkin maksimal jam setengah 8, jam 9 kan sudah selesai, tetapi karena mungkin ada faktor kebiasaan dari lansia itu, mungkin setelah sholat isya sudah sare gitu lah, itu kan juga akan sedikit apa ya, membutuhkan waktu untuk pola istirahat tidur kita yang sebelumnya normal menjadi agak malam sedikit. Selain itu, kita kan juga butuh bangun dini hari ya Mbak Ria ya, untuk sahur itu tadi, karena memang alangkah baiknya lansia tetap harus sahur untuk sebelum menjalankan ibadah puasa. Oke, jadi Insan Ramadhani dimanapun kamu berada, juga pemirsa dari YouTube-nya PKRSA, bagi kamu yang mungkin lagi mendengarkan siaran dari 102,5 Radio Madani FM bersama Valeria dan juga Mbak Wahyu, perwakilan dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, tepat sekali informasi yang diberikan beliaunya ini sangat informatif gitu ya, karena informasi yang diberikan itu sebenarnya bukan hanya untuk lansia saja, tetapi untuk kita yang masih di bawahnya lansia, yang masih muda-muda gitu ya, itu juga tips tersebut bermanfaat gitu loh. Jadi sebenarnya informasi ini berguna untuk semuanya saja. Nah, masih bersama kita di menit ke-29, lepas dari pukul 11 siang, masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Bagi kamu yang ingin berpartisipasi, mungkin bertanya-tanya kepada Mbak Wahyu gitu ya, bisa saja di nomor 0823 3994 7707. Sekali lagi di nomor 0823 3994 7707. Nah, Mbak Wahyu, berkaitan dengan tema kita tadi ya, Mbak Wahyu menyampaikan bahwa untuk waktu berbuka bagi seorang lansia itu kalau bisa dihindari makan makanan yang berat dulu gitu ya. Tetapi kadang-kadang di sebagian kita juga dapati masyarakat kita itu kalau udah adzan, dung adzan itu langsung habis minum langsung makan gitu ya. Itu sebenarnya nggak bagus ya Mbak ya? Ya, itu sebenarnya kurang bagus lah ya. Kalau diawali dulu dengan kita ibaratnya kan dalam seharian itu pencernaan kita kan tidak ada proses yang bekerja di sana ya Mbak Ria ya. Kita rangsang dulu dengan mengkonsumsi paling baik itu air putih ya, biar kondisi fisiologis itu kembali, enzim-enzimnya juga biar pulih, baru kita masuk makanan yang makanan yang berat gitu ya. Karena memang nasi itu karbonya sangat luar biasa gitu. Nah, ada juga nih Mbak makanan atau menu ringan yang sangat populer gitu, gorengan gitu ya. Itu tidak yang sana, tidak yang sini, itu favorit banget itu Mbak, gorengan gitu ya. Ini malah sebenarnya tidak disarankan pula gitu kita konsumsi di waktu berbuka gitu. Apakah ada dampak yang sangat khusus ketika seorang lansia itu mengkonsumsi gorengan ketika waktu berbuka, Mbak? Ya, tentunya ini untuk dampak ya Mbak Ria, ini lebih beresiko ke pencernaannya ya, karena seperti yang saya bilang tadi, seharian kan pencernaannya tidak ada kerja, dari sistem pencernaannya itu langsung dikasih makanan yang ya gorengan kan juga mungkin 11-12 ya, dengan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, dia akan beresiko mungkin bisa sembelit kan, soalnya kerjanya langsung pada makanan yang berat itu tadi. Oke. Memang
Gorengan itu merupakan menu yang menggoda dan Iya. enak Nah. sebenarnya ya, enak dikonsumsi. Tapi kita tidak tahu nih efeknya ke belakang seperti apa gitu ya. Kalau kita tidak bisa menahan diri, ibaratnya ya bolehlah kita mengkonsumsi satu atau separuh gitu, walaupun sebenarnya kita tidak disarankan. Tetapi untuk menghilangkan keinginan itu kan rasanya mengacuhkan yang lain nih Mbak. Iya, Aduh, betul. udah deh pokoknya gorengan aja dulu itu lebih enak gitu. Padahal sebenarnya ada efeknya gitu. Nah, bagaimana dengan seorang lansia yang ketika dalam kesehariannya dia harus mengkonsumsi obat, Mbak? Dalam puasa ini bagaimana nih untuk pengaturan ritme konsumsi obatnya, Mbak? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak Ria, mungkin ini perlu kita ketahui juga untuk kategori lansia. Oke. Iya, lansia itu juga ada kategorinya. Kategori yang pertama itu adalah pralansia, Mbak Ria ya. Ini adalah umur 45 sampai 49 tahun. Oke. Ya, kategori yang kedua adalah lansia muda, usia 60 sampai 69 tahun. Kategori yang ketiga, lansia madya, usia 70 sampai 79 tahun. Yang terakhir, lansia tua. Ini usia 80 sampai 89 tahun. Karena pada dasarnya lansia ini kan akan mengalami proses menua, Mbak Ria ya. Oke. Menua. Dari proses menua itu tadi tentunya akan berisiko tinggi, akan mengalami menderita proses penyakit. Ya, kalau tidak kita jaga secara rutin, secara kontinu, ini bisa menimbulkan kelemahan. Dari kelemahan akan menimbulkan keterbatasan dan tentunya akan menjadikan hambatan. Ya. Iya. Untuk tips yang selanjutnya, ini sesuai dengan pertanyaan Mbak Ria tadi. Ya, bagi lansia yang ada mungkin riwayat penyakit yang sedang diderita, kita wajib cek pada petugas kesehatan, dokter ya, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan yang saat ini mungkin kan di tiap-tiap daerah itu sudah diadakan posyandu lansia. Di puskesmas kan juga ada kegiatan prolanis, itu yang salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan para lansia. Ya, cek rutin mungkin pada penderita kencing manis itu kita harus untuk apa ya, pengecekan kayak gitu itu biasanya itu masyarakat awam pun kan sudah familiar dengan mungkin periksa gula darah. Itu kan untuk alatnya di apotek kan juga sudah dijual ya, dan itu insya Allah untuk keluarga mungkin yang muda gitu bisa melakukan pengecekan. Itu juga sudah ada Mbak Ria di apotek-apotek. Nah, tujuannya ini supaya pada lansia dengan ada riwayat penyakit seperti kencing manis itu kan bisa kita mengontrol lah ya kadar gulanya ya. Soalnya resiko penderita kencing manis atau diabetes mellitus itu ada kondisi gula yang turun terlalu ngedrop dan juga ada gula yang bisa naik ya. Dan itu pada langkah pertama Mbak Ria yang mungkin kita saat mempunyai anggota keluarga lansia yang alhamdulillah mungkin pas di awal puasa sudah beberapa hari ini menjalankan ibadah puasa, kondisinya fit, alhamdulillah prima ya. Terus mengalami kondisi wah tiba-tiba lemes, tiba-tiba mungkin sempat mengutarakan pandangan matanya kayak kabur, berkunang-kunang kayak mau pingsan. Saat kita meraba tubuh bagian badannya itu mungkin teraba seperti keringat dingin. Nah, ini kita harus berpikiran bahwa oh ini kemungkinan besar gulanya ngedrop. Seperti itu. Jadi langkah pertama yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk safety-nya pasien ini ya, berikanlah minuman yang manis-manis dulu. Seperti itu. Terlepas dari itu mungkin nanti kalau ya kondisinya sudah sadar, bisa monggo nanti dibawa ke pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa kondisinya memang stabil. Seperti itu ya. Kemudian tips yang berikutnya, lansia memiliki fisik yang mudah lelah. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi. Dengan adanya proses yang menua menimbulkan kelemahan, hambatan. Ya, ini bisa membuat lansia itu rentan terkena penyakit yang memerlukan pengobatan. Ya, jadi intinya kalau mempunyai anggota keluarga lansia yang sudah ada riwayat sakit itu ya tetap ya harus diperiksakan rutin ke dokter atau pelayanan kesehatan. Dan yang menjalankan puasa tadi adalah yang memang dirasa benar-benar fit secara kondisi fisikly dan
apa ya, secara umumnya itu baik, seperti itu Mbak Ria. Ya, mungkin itu karena usia bukanlah hambatan ya Mbak Ria, Iya, betul. untuk melakukan ibadah. Terlebih pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, tidak sedikit orang yang ingin berlomba-lomba ya Mbak Ria ya dalam Iya. memperbanyak ibadah demi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk para lansia yang juga ingin mendapatkan keutamaan dan keberkahan dari bulan Ramadan yang tetap menjalankan ibadah puasa. Karena kita semua tidak tahu ya Mbak Ria, ya semoga kita selalu diberikan kesehatan. Di tahun-tahun mendatang kita masih bisa menemui datangnya bulan Ramadan dan ikut menjalankan Lebaran. ibadah, betul. Ya seperti itu Mbak Ria. Oke, 102,5 Radio Madani FM dilintasi Jalan Hukuman nomor 48 Bojonegoro. Kebersamaan kita di hari ini masih menyisakan waktu beberapa menit ke depan. Nah, bagi kamu yang sekali lagi ingin berpartisipasi atau bertanya seputar tips lansia untuk menjalankan ibadah puasa, bisa saja nanti telepon bersama kita di nomor 0823 3994 7707. Oke, Mbak Wahyu, kita akan break dulu ya. Kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi insan muda Madani jangan kemana-mana, selalu stay tune bersama Valeria. Oke, selanjutnya insan muda Madani masih bersama Valeria. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Bagi kamu yang menjalankannya, semoga malam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di menit ke-52 lepas dari pukul 11 siang, insan muda Madani dan juga pemirsa YouTube dari PKRSA, kebersamaan kita masih beberapa menit ke depan dengan tema yang sangat luar biasa, tips bagi lansia untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan kesehatan yang maksimal tentu saja, bersama narasumber kita Mbak Wahyu yang sangat semangat gitu ya memberikan informasi kepada kita. Jadinya kita terbawa nih auranya gitu ya. Oke. Nah, Mbak Wahyu, terkait dengan tema kita nih ya, sebelum kita closing statement nih, kita bisa flashback mungkin bahwa sebenarnya seorang lansia itu masih boleh menjalankan Betul. ibadah puasa gitu ya. Iya, betul sekali. Karena dengan persiapan yang sudah saya jelaskan tadi, harapannya itu bisa mendukung kondisi kesehatan secara umum bagi lansia supaya tetap bisa menjalankan ibadah dengan sempurna dan sampai dengan datangnya Lebaran. Oke, itu yang kita harapkan. Karena memang walaupun lansia tidak ada halangan gitu loh untuk menjalankan ibadah puasa selama kondisi kesehatannya benar-benar terpantau Iya, gitu betul. ya. Oke. Nah, insan muda Madani dan juga pemirsa dari YouTube PKRSA, bagi kamu yang mungkin siang hari ini lagi stay tune bersama kita, senang sekali bisa bergabung dari pukul 11 sampai pukul 12 nanti, karena Mbak Wahyu sudah banyak sekali menjelaskan bagaimana tips-tipsnya, apa syaratnya ketika seorang lansia itu ingin menjalankan ibadah puasa, terus kemudian ada apa yang harus dilakukan, pantangan-pantangannya kayak gitu kan ya. Nah, terakhir nih Mbak, pertanyaan yang mungkin bisa diberikan, apakah ada aktivitas-aktivitas yang sekiranya harus dilakukan oleh seorang lansia ketika menjalankan ibadah puasa? Untuk aktivitas itu ya pada umumnya aktivitas yang normal biasa dikerjakan oleh lansia ya Mbak Ria ya. Kita bisa untuk olahraga sesuai dengan kemampuan lansia itu tetap baik untuk dikerjakan. Mungkin selesai sahur kita menjalankan ibadah sholat subuh ya. Terus kita bisa aktivitas ringan, jalan-jalan di lingkungan sekitar. Itu juga sangat baik untuk kesehatan lansia. Sebatas kemampuan dari lansia tersebut. Jadi intinya semua lansia itu kan punya porsinya masing-masing. Jadi jangan dipaksakan. Lansia ini mungkin usianya sama, tapi kok yang ini jalan sedikit sudah ada warning, mungkin napasnya kasoh, sesek atau apa itu, ya sebaiknya jangan dulu. Kita sesuaikan saja dengan porsi kemampuan masing-masing manusia. Gitu. Jadi tidak ada larangan ketika puasa tidak boleh olahraga gitu ya, tetap boleh, karena yang mengetahui kemampuan ya si lansia itu sendiri gitu ya. Oke, nah Mbak Wahyu nih, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada insan muda Madani. Silakan. Terima kasih Mbak Ria untuk closing statement bincang sehat kali ini.
Bagi para lansia yang berniat menjalankan ibadah puasa, perlu diperhatikan yang pertama, perhatikan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing lansia. Untuk yang kedua, perhatikan pula kebutuhan istirahatnya. Untuk yang ketiga, kontrol atau cek kesehatan secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan lansia. Karena menua itu impian semua lansia adalah bahagia ya Mbak. Iya, betul bahagia. banget. Dari bahagia itu mengandung singkatan Mbak Ria ini ya. B, itu berat badan berlebihan harus dihindari. Untuk A, aturlah makan dengan gizi yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Untuk huruf H-nya, hindari faktor-faktor resiko penyakit tidak menular agar terus berjalan dan kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari sesuai dengan kemampuan lansia. Untuk A berikutnya, agar untuk G, gerak badan harus terus dilakukan supaya kita tidak hanya berdiam diri. Untuk I, iman dan takwa ditingkatkan serta kelola stres. Untuk A yang terakhir, awasi tubuh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sekalian izin Mbak Ria, untuk penutup dari saya, tadi saya buka dengan pantun, untuk kali ini saya tutup juga dengan pantun. Siap. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup bincang sehat dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali gitu ya. Semuanya daging yang dikasihkan gitu loh, dan bermanfaat untuk semua kalangan. Tetapi karena temanya kita ini seputar lansia dan itu sangat masuk gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Wahyu sudah hadir di Radio Madani FM. Kebersamaan kita untuk hari ini sangat luar biasa, sangat informatif. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa hadir kembali dengan tema yang berbeda. Oke, Insan Muda Madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja yang sudah stay tune bersama Valeria. Ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.